Ya, Heru Budi Hartono, sebuah nama sang pejabat gubernur DKI yang menggantikan Anies, sang mantan gubernur juara dunia, penata jargon dan kata-kata yang membuatnya terpilih jadi gubernur. Modalnya omongan ya. Ya, Pak Heru berhasil menjadi tokoh utama transformasi birokrasi Jakarta dalam waktu yang relatif singkat. Baru menjabat, pemberitaan tentang Pak Heru ini begitu masif. Heru langsung gerak cepat. Baru sehari dilantik pada 17 Oktober 2022, keesokannya pada tanggal 18, Heru membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini sangat menampar Anies dengan keras. Anies kan ngomongnya berpihak kepada rakyat, pro rakyat kecil, diajak ngomong aja ogah. Iya, anehnya si Anies ini katanya berpihak kepada rakyat kecil, tapi menerima aduan saja dia tidak berani. Balai Kota ditutup, pintu dan jendela ditutupi pakai gorden. Biar kalau begituan nggak kelihatan. Maksudnya begituan tuh mungkin rapat atau meeting yang penting-penting ya. Nah, bayangkan saja selama 5 tahun bercokol di Balai Kota, kebijakannya menyebabkan banyak kolam air alias banjir di berbagai wilayah ibu kota. Mending kalau kolam susunya kus-plus ya, kata warga yang kesel sambil kecewa. Nah, berbeda dengan pejabat gubernur Heru yang akan mendesain ulang kawasan Monas agar lebih hijau. Artinya kawasan yang direvitalisasi oleh Anies terlihat lebih gersang kan? Ya iyalah, ratusan pohon ditebang dan disehatkan entah di mana. Sampai sekarang tidak ada kabar keberadaannya. Anggap saja pohon-pohon tersebut sudah diculik oleh alien dibawa ke planet lain. Bayangkan. Mendadak nggak tahu penyebabnya apa, pohon-pohon di Monas yang usianya sudah mungkin ratusan tahun ditebang. Lalu begitu diprotes oleh kita-kita ini, dibilang pohonnya sedang disehatkan. Ini jawaban macam apa ini? Ya, berikutnya pejabat gubernur Heru juga bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan integrasi transportasi. Ya, ini sih sesuai ya dengan arahan Pak Jokowi ya untuk ke Pak Heru ini untuk mengatasi masalah banjir dan juga kemacetan. Dua masalah yang nggak diapa-apain lah di zaman Anies, cuma dibuat main-mainan aja. Coba bayangkan, kepemimpinan Heru saat ini baru berjalan kurang lebih 10 hari sejak dilantik. Auranya sungguh berbeda, auranya optimis. Beda dengan Anies yang makin kesini aura gelapnya tuh sangat terasa. Ya, Heru langsung menggebrak lewat kebijakan yang sangat dinanti-nantikan warga. Sekaligus membuat pendukung Anies kejang-kejang. Ya, ketidakbecusan Anies mulai terkuak. Lantas selama ini Anies itu kerja apa? Posisi pejabat gubernur tidak aman 100% karena dia akan dievaluasi kinerjanya setiap 3 bulan sekali oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Pejabat kepala daerah hanya ditunjuk untuk bertugas selama 1 tahun saja. Setelah 1 tahun akan diputuskan apakah jabatan diperpanjang atau digantikan orang lain. Nah, mau nggak mau si Pak Heru ini harus bekerja semaksimal mungkin dalam tenggat waktu yang tidak terlalu panjang itu. Ya, apa yang bisa Anies pamerkan lagi sekarang? Pamer piagam. Heru mementahkan itu semua dengan kinerja yang lebih baik. Nah, berikut ini adalah mindset saya terhadap beberapa kebijakan Anies yang gagal dan tidak berlanjut. Yang pertama, wah asik ya. Yang pertama adalah kebijakan Anies mengatasi banjir di Jakarta. Karena ini penting. Sampai hari ini, sampai saya ngonten ini, banjir masih terjadi. Si Anies ini memang nggak paham skala prioritas. Rencana dan kebijakan penanganan dan pencegahan banjir sebenarnya itu sudah dibuat dan sudah ada sejak tahun 1973. Yaitu ketika kepemimpinan Bang Ali Sadikin. Waktu itu Bang Ali menjadi orang nomor 1 di Jakarta.
Nah, si Anies ini seperti tidak banyak membaca dan tidak banyak mendengar serta diskusi dengan pemimpin Jakarta sebelumnya. Ya iyalah. Ketika Ahok sudah mengerjakan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dan dia tinggal melanjutkan yang 17 kilometer lagi dari target 33 kilometer. Dia ogah. Mana nih? Si Anies nggak mau melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Ahok. Si Anies malah memilih dengan cara naturalisasi. Tapi itu pun nggak dikerjakan juga sampai habis masa jabatannya. Kan kampret tuh. Ya rupanya si Anies punya konsep yang menurutnya lebih spektakuler. Lebih bombastis. Dan membumi. Saking membuminya Anies untuk mengatasi banjir di ibu kota bisa ditempuh dengan cara bikin drainase vertikal atau sumur resapan sedalam hanya 3 meter. 3 meter. Airnya berkilo-kilo, Pak. Resapannya 3 meter. Jadi masyarakat Jakarta tidak heran. Karena banyak jalanan menjadi bopeng-bopeng alias tidak rata. Pertanyaannya, efektifkah cara-cara Anies ini dalam mengendalikan banjir, dalam mengatasi banjir? Enggak tuh. Rupanya Gubernur Anies ini enggak tahu ilmu comberanologi. Ya baru nih. Comberanologi. Di mana lumpur yang sudah pekat sulit meresap atau menyerap air. Mungkin si Anies ini dulu enggak pernah tinggal di kampung. Sehingga enggak pernah melihat comberan di rumah sendiri maupun tetangga. Comberan mana bisa menyerap air, bos. Yang kedua, kebijakan tentang kemacetan di Jakarta, mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta itu tampaknya Anies ini udah nyerah sebenarnya. Kebijakan Anies soal kemacetan di Jakarta itu punya teori sendiri dia tentang apa itu alat transportasi pertama dan utama. Yang sangat berlawanan dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Bagi Anies alat transportasi pertama dan utama itu adalah kaki. Maka untuk memberi ruang para pejalan kaki, trotoar diperlebar, sementara jalanan dipersempit. Ini Jakarta, bos. Di Papua saja orang sudah malas jalan kaki. Tapi di Jakarta beda, trotoarnya diperlebar, jalannya dipersempit. Apa yang terjadi kemudian? Bisa ditebak lah, makin macet parah. Kemacetan malah bertambah, sementara warga ibu kota juga ogah disuruh jalan kaki ke kantornya. Emang gua apaan katanya. Yang ketiga adalah kebijakan event Formula E. Setelah dikompori Dino Patijalal, masih kan ya Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Si Anies akan nafsu banget menggelar balap mobil listrik di Jakarta. Ini kurang ajar juga nih si Dino nih. Tanpa konsultasi dengan pemerintah pusat, 190 batang pohon pelindung di Monas ditebang. Pas. Padahal akhirnya batal digunakan untuk balapan mobil listrik. Lalu kemana batangan kayu-kayu itu? Jangan-jangan dibuat sumpit gigi, gede banget. Dibuat arang atau jadi papan backcasting ya. Tahu backcasting nggak? Ya berikutnya adalah keempat. Yang keempat adalah kebijakan sewaktu kampanye calon gubernur mau menjual saham Pemprov DKI di PT BIR. Tapi kenyataannya ya nol besar. Di masa kampanye calon gubernur, Anies berjanji menjual saham Pemprov DKI di perusahaan BIR PT Delta. Ingat ya PT Delta? BIR Bintang itu loh. Dia mencoba mengeksekusinya tapi selalu terganjal di DPRD. Ini orang cuman ide aja tapi gimana ya? Idenya itu luar biasa tapi dia nggak melihat secara utuh persoalannya. Karena untuk mengambil hatinya mungkin umat Islam, maka dia jargonnya, gue jual nanti saham BIR-nya Pemprov DKI, gue jual. Ternyata sampai sekarang enggak juga. Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Gembong Warsono, justru mempertanyakan niat pemerintah Provinsi DKI Jakarta waktu itu untuk menjual saham di PT Delta Jakarta. Karena menurutnya selama 4 kali Pemprov DKI mengirimkan surat persetujuan ke DPRD untuk menjual saham perusahaan BIR itu, tidak menyertakan kajian dan alasan yang pasti. Terlebih saat tidak ada kerugian yang diderita Pemprov DKI dalam kepemilikan saham tersebut. Kan bingung dari DPRD, ini maksudnya kenapa? Ternyata diam-diam Pak Anies and the gang itu merasa diuntungkan sebenarnya. Sebab selama 5 tahun masa jabatannya, dividen dari PT Delta masuk ke Pemprov DKI lebih dari 300 miliar.
Ini kan sangat berpengaruh besaran biaya penunjang operasional atau BPO ya, gubernur yang diterima Anies setiap bulan. Sebab dana tersebut diberikan berdasarkan rumus 0,13% dari pendapatan asli daerah atau PAD di Jakarta. Menggiurkan kan? Tapi sudahlah. Alhamdulillah ya, sejak 17 Oktober 2022 lalu warga ibu kota sudah terbebas dari gubernur yang nggak benar. Karena banyak membohongi rakyatnya. Padahal yang namanya burung merpati saja, dia tidak pernah ingkar janji. Ini judul film tahun 80-an ya. Tapi anehnya, loyalis pendukung Anies masih saja mendukungnya demi menutupi kejelekan Anies. Makanya Kadrun sering mencak-mencak ke pejabat gubernur Heru dan juga ke Pak Jokowi. Karena Heru dianggap merusak jalan Anies menuju Pilpres dan terbukti dengan elektabilitas Anies yang makin merosot drastis imbas berbagai omongan dan ucapan ngawurnya. Ini sungguh politik yang menarik sih. Anies tidak bisa lari dari bayang-bayang prestasi Heru. Apa yang dilakukan Heru sebenarnya biasa saja. Membuat kebijakan yang pro rakyat, memudahkan warga mengadu, kerjasama dengan kementerian lain agar masalah cepat selesai. Tapi berhubung Anies tidak bisa kerja, tidak mengerti koordinasi dengan pusat, tapi berhubung Anies nggak bisa kerja, kerjaannya pun receh banget. Sehingga apa yang dilakukan Heru terasa sangat luar biasa. Ngerti kan maksud saya? Ini seperti 5 tahun yang tidak pernah merasakan apa-apa, kemudian merasakan sesuatu jadi begitu manis. Begitu diberi gula sedikit saja rasanya manis banget, seolah-olah makan 10 sendok gula. Mungkin saat ini Anies sedang sibuk menghubungi dan meminta maaf ke Pak Prabowo, Menteri Pertahanan saat ini. Karena Pak Prabowo itu digadang-gadang akan menjadi capres dari Partai Gerindra. Tapi, nah ini tapi nih, yang otomatis akan berkompetisi dengan Anies. Padahal Anies sewaktu Pilgub 2017 didukung oleh Prabowo Subianto dan juga Gerindra. Anies seperti lupa diri dan seperti ingin mendahulukan dan berkuasa. Jejak Anies selalu menggunakan berbagai cara untuk bisa meraih keinginannya. Hal itu terbukti saat ini Anies belum melakukan kunjungan maupun menemui Prabowo. Ada apa sebenarnya? Mungkin Anies lagi sibuk galang dukungan dan lobi politik ke Demokrat dan juga PKS. Agar mendapatkan keputusan terkait pendamping dirinya sama seperti mencari pendamping di pucuk pimpinan Jakarta dulu. Ya, Anies memang punya jam terbang yang tinggi ya untuk berkelit dan mengelak. Itu dia punya jam yang terbang yang tinggi, berpengalaman lah. Dari kritikan yang dialamatkan ke Anies. Ada isu yang jelek, Anies lihai mencari tempat persembunyian. Dia juga punya jam terbang tinggi dalam hal negosiasi dengan pihak lain agar jadi tameng. Coba pikir, kenapa dulu wakilnya di pucuk Jakarta yang sering tampil di depan publik untuk mengklarifikasi berbagai masalah yang muncul? Kenapa ya? Akhir kata mari kita dukung Pak Heru bekerja dengan maksimal. Hanya dengan begitulah masyarakat akan sadar bahwa Anies tidak layak jadi capres. Yang dipamerkan hanyalah prestasi receh yang dibesar-besarkan. Jadinya lebay. Sudah saatnya kemunafikan ini diketahui oleh semua orang. Meski hanya sekitar 2 tahun menjabat, semoga pejabat gubernur Heru diharap mampu mengejar ketinggalan DKI Jakarta yang terlantar selama 5 tahun. Ya legalah kita. Si Anies sudah lengser dari kayangan. Kembali jadi punakawan atau orang biasa. Saya Mas Jopre dan ini adalah Mindset di Main TV, bukan main.